Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah text tool ya. Saya ucapkan dulu selamat datang bagi teman-teman yang baru menemukan konten saya. Semoga teman-teman betah untuk melihat konten-konten saya, dan jangan lupa untuk melihat konten-konten saya sebelumnya, karena biar teman-teman tidak gagal paham, teman-teman sedikit melihat ya konten-konten saya sebelumnya ya, karena konten saya ini terkait tentang pelajaran awal sampai pelajaran ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang masih setia dalam melihat konten saya ini ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah text tool ya, dimana text tool ini fungsinya adalah untuk memasukkan karakter tulisan ya, atau objek tulisan baik dalam bentuk paragraf maupun artistik ya. Nah, karena di CorelDRAW itu ada dua jenis teks ya. Pertama artistik ya. Nah, dikatakan dengan artistik itu bebas kita memperbesar maupun memperkecil ya. Satu contoh di sini saya akan klik sekali ya. Misalnya belajar CorelDRAW pemula ya, pemula. Nah, ini dikatakan dengan teks artistik ya, bebas kita memperbesar maupun perkecil ya. Dan yang penting teks ini sudah dalam bentuk kurva ya teman-teman ya. Nah ya, kita lihat ini ya, ini ya, kita memperbesar dan memperkecil ya untuk teks, itu dikatakan dengan artistik ya teman-teman ya. Nah, sekarang ada juga yang dikatakan dengan teks paragraf ya. Teks paragraf itu teks yang dalam bentuk teks-teks panjang ya, dan biasanya membentuk sebuah paragraf dan dapat dirubah spasinya ya. Nah, dikatakan dengan teks paragraf biasanya kita bentuk dalam kayak gini teman-teman ya. Kita akan buat seperti ini ya. Ini dikatakan dengan teks paragraf ya. Di blog begini ada kotaknya seperti ini ya. Ini dikatakan dengan teks paragraf ya. Misalnya kita coba copy yang ini ya. Nah, ini Ctrl C, pindah di sini ya. Ya, ini dikatakan dengan teks paragraf ya. Nah, tulisan ini bisa dirubah spasinya ya. Nah, di sini ya, center untuk merubah posisi penulisan, atau ini perataannya teman-teman ya. Nah, ini itu dikatakan dengan teks paragraf ya. Nah, kalau yang ini dikatakan dengan teks artistik ya, karena bisa diperbesar maupun diperkecil. Kalau ini tidak bisa, harus berubah semua ya. Nah, contohnya ini, nah, ini ya. Nah, ini ya, teman-teman, contoh teks artistik ya. Oh, ini dikatakan dengan teks paragraf ya. Nah, ada untuk merubah posisi paragrafnya. Nah, ini untuk tulisannya ya teman-teman. Nah, di sini line spacingnya mau berapa ya. Nah, warnanya ini normal, italic, bold, italic, di sini banyak sekali ya. Nah, ini klik kanan, di sini juga bisa teman-teman ya. Nah, legend text ya, edit text. Nah, ini untuk merubah jenis huruf ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri ya. Nah, mencoba sendiri ya bagaimana
teman-teman bisa belajar. Saya hanya memberikan dasarnya saja. Nah, ini teks ya. Itu ya teman-teman untuk cara membuat fungsi dari teks yang ini ya. Nah, sekarang juga ada di bawahnya ini ya, fungsi table ya. Nah, selain teks ada juga pilihan lain, table ya, atau tabel ya. Nah, ini. Nah, di tabel ini ada pilihannya. Misalnya kita mau buat kolom dan baris ya. Ini adalah kolom. Kalau tanda panah ke bawah itu adalah kolom, sedangkan kalau ke kiri kanan ini adalah baris. Misalnya kolomnya ada 5 ya, barisnya 10 misalnya teman-teman ya. Nah, ketika kita beginikan, otomatis kolomnya barisnya 5 ya. Ini barisnya 5, kolomnya 10 ya. Nah, itu terbalik ternyata di sini ya, tanda panahnya ini ya. Nah, ini dikatakan dengan table ya. Nah, bisa kita tulis di dalamnya, misalnya A, oke, B teman-teman, C terus ya. Nah, ya begitu seterusnya, atau 1 2 3 ya. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri ya. Nah, belajar sendiri ya untuk masalah ini. Nanti saya juga akan memberikan satu contoh ya, cara membuat tabel dan teks ya. Tapi ini kalau kita blok begini teman-teman ya, ini dikatakan blok. Di sini akan keluar nanti margin dan kombinasinya ya. Nah, contohnya ini kita akan buat margin. Nah, ini ya, dia sudah terbentuk margin cell ya. Nah, sama seperti di Word maupun di Excel ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini kita ya, kadang-kadang ini adalah outline-nya ya, outline atau garisnya teman-teman ya. Nah, satu contoh kita blok begini coba ya. Nah, ini kita blok, terus ini kita kasih warna kuning ya. Nah, itu kan warna kuning ya outline-nya. Sedangkan ini adalah background-nya ya, kita mau pakai yang warna apa ya background-nya. Nah, itu teman-teman, atau warna fill-nya itu ya, di tabel ini fill-nya ini mau dikasih warna apa, tinggal teman-teman cari sendiri ya. Nah, ini ya. Nanti untuk kombinasi ya, untuk teks ini banyak sekali ya, kita bisa modifikasi teks ini ya. Nah, dengan cara ini kita rubah di kurva dulu, nanti bisa kita kombinasikan sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini misalnya nanti dalam bentuk ini ya, untuk shadownya ya, transparannya ini shadownya ya. Nah, contohnya ini shadownya kita akan buat, nah seperti yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya, nanti kita akan coba memodifikasi teks itu biar tampilannya lebih bagus dan lebih oke ya. Nah, itu ya teman-teman ya, untuk pertemuan kali ini kita bahas fungsi-fungsi saja ya. Nah, fungsi-fungsi, dan biar teman-teman tidak begitu kaku melihat fungsi ini apa ya, fungsi ini apa. Sudah saya buat semua ya dalam bentuk video ini ataupun dalam bentuk kontennya. Nah, nanti kita belajar untuk kombinasinya. Misalnya untuk yang ini apa fungsinya kalau dikombinasikan dengan ini ya. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk pertemuan kali ini, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.